Saudara, saya ini selama beberapa bulan terakhir ini terus Roh Kudus bicara tentang triple blessing. Triple blessing. Triple blessing. Saya tanya, apa yang kau tunda Tuhan? The year of triple blessing. Itu tuayannya. Ada banyak orang Kristen belum ambil. Ada banyak orang Kristen belum raih itu. Dan tahun 2017 kalau kita mundur ambil itu, masuk tahun ini, saudara akan dapatkan sesuatu yang tidak bisa terucap kata lagi. Kemuliaan Tuhan tercurah dari rumpun hidupmu, keluargamu, garis keturunanmu. Hal-hal yang menakjubkan. Saya cari filenya saudara dari rekaman triple blessing. Dan saya waktu dengar, karena di dalam pesan 2020 Tuhan berkata jelas sekali bahwa ada berkat-berkat yang dipersiapkan beberapa tahun yang lalu. Itu banyak anak-anak Tuhan nggak mengambilnya atau belum menerimanya. Maka di tahun 2020 ini diberkati ulang sama Tuhan, dikembalikan sama Tuhan. Dan lagi waktu dengar itu saudara, wow, ada sesuatu yang luar biasa pada dimensi roh ketika saya dengar tentang pemahaman triple blessing saudara. Supaya berkat ini bisa sampai buat semua kita, saya coba publish minggu-minggu ini saudara, judulnya triple blessing. Nanti saudara dengar, karena berkat di tahun 2020 ini juga akan kita terima pada dimensi triple blessing. Sekejap bisnismu diberkati, sekejap anak cucumu diubahkan, sekejap segala sesuatu yang ada di hidupmu diubah, ditransformasi Tuhan di tahun 2020 ini. Dan Tuhan adalah segala-galanya bagi kami, sumber pengharapan dan kekuatan dan penghiburan bagi kami. Di dalam Tuhan kami berharap kami tidak pernah dipermalukan. Bersama Tuhan kami lakukan perkara yang besar. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami, menyatakan kasih, anugerah dan kebesarannya. Dalam hidup kami ada kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Dan kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang siap diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom. Mari kita buka sama-sama kitab Yesaya pasal 26. Yesaya pasal 26 mulai ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu nyanyian ini akan dinyanyikan di tanah Yehuda. Pada kita ada kota yang kuat untuk keselamatan kita. Tuhan telah memasang tembok dan benteng. Bukalah pintu-pintu gerbang supaya masuk bangsa yang benar dan yang tetap setia. Sama-sama. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Kita berhenti lihat 3 ayat ini lebih dulu. Pada waktu itu bicara tentang satu masa, bicara tentang musim, bicara tentang tahun, bicara tentang momen yang dari Tuhan. Saya lebih suka menyebutnya masa perdamaian, year of peace, tahun perdamaian, year of blessing, tahun dari berkat. Kenapa saudara-saudara kita mesti menangkap momentum Tuhan ini? Karena ternyata kehidupan ini, bumi ini berputar. Sewaktu-waktu kita bisa di bawah, sewaktu-waktu kita bisa di atas. Kalau kita lagi ada di atas, pinter-pinter bawa diri. Mama saya suka bilang dulu, nak, kalau lagi dapat banyak rejeki, pinter-pinter simpen, pinter-pinter nabung, karena nanti ada masanya akan ada di bawah. Dan saat ada di bawah, yang kamu simpen, yang kamu tabung, itu berguna sekali. Oleh karena itu saudara-saudara kasih, di dalam kehidupan saya sejak kecil, saya sudah terpola untuk mengikuti nasihat mama saya. Saya suka dengan yang namanya emas. Setiap kali saya ada uang, di masa kecil saya, meskipun saya masih SD,
Kalau saya dapat uang saku, saya kumpul, saya beli emas. Dari kecil saya lakukan itu, saya kumpulkan itu, nanti kalau perlu dijual. Jadi di dalam kehidupan saya terpola seperti itu sampai satu hari ketika Tuhan memberi saya istri, kami menikah, dan ketika Tuhan memberkati saya juga rajin beli emas buat istri saya. Jadi saya kumpulkan banyak emas. Hal ini ternyata menjadi satu modal dasar kehidupan. Bahwa dalam kehidupan saya tidak berfoya-foya. Ketika ada uang tidak jadi euforia, ketika diberkati tidak jadi sombong. Kenapa? Karena semuanya disimpan, semuanya tidak dihambur-hamburkan, semuanya dipersiapkan untuk satu momentum yang lain. Oleh karena itu kitab suci berkata dengan jelas sekali, kita bisa menangkap kata pada waktu itu. Pada waktu itu kapan? Sekarang ini tahun baru Israel, tahun Ain Zain, tahun 5777. Saya menyebutnya Year of Triple Blessing. Tahun 3 pelipat gandaan berkat. Ini luar biasa, saudara. Kenapa saya berkata luar biasa? Kalau kita tahu bicara tentang 3 kali lipat berkat, kita akan ingat masa Nabi Elia. Menjelang Nabi Elia diangkat Tuhan naik ke sorga, Elisa yang merupakan muridnya yang dimentor Nabi Elia, Elisa berkata, Tuanku, Tuanku, andaikan kalau boleh 2/3 rohmu aku terima. Dia berkata, andaikan double portion aku terima. Baru 2 loh yang dia minta, saudara, dari 3 yang disediakan. Elia menjawab dengan jawaban profetik, apa yang kau minta terlalu berat. Apa yang kau minta sebenarnya tidak mungkin, tetapi kalau kau bisa melihat apa yang Allah kerjakan, niscaya yang kau minta engkau terima. Elisa minta enggak banyak, 2/3, double portion dari triple yang tersedia. Dia cuma minta 2 bagian saja. Saudara tahu di dalam catatan kitab suci, sesudah Elisa melihat Elia diangkat naik, jubahnya tertinggal, dan Elisa memungut jubahnya. Dan saudara tahu, jubah itu dipraktekkan langsung sama Nabi Elisa. Dia berkata, di manakah Allah Elia? Allah Elia. Dipukulnya jubah itu ke air. Air itu sebak. Baru dapat 2/3. Baru dapat double portionnya saja, saudara. Mukjizat langsung terjadi. Kuasa Tuhan langsung bekerja. Kasih karunia Allah melimpah-limpah. Dan kita tahu di dalam kehidupan Nabi Elisa, mukjizat Tuhan tidak berhenti-henti bekerja. Kita bisa melihat jelas sekali nanti pada cerita yang namanya Naaman. Saudara bisa melihat bagaimana orang kusta yang meminta kepada Raja Israel dan berkata, sembuhkanlah aku. Maka seluruh bangsa Israel, seluruh rakyat Israel, seluruh pembesar istana negara sibuk pusing. Kenapa? Karena yang diminta sangat tidak mungkin dan sangat sulit. Apa yang dia minta? Kesembuhan, pentahiran dari kusta. Gak bisa. Saudara bayangkan dalam hidup ini, mungkin ada banyak orang bisa ngasih emas, banyak orang simpan uang, banyak orang punya kekayaan, tapi gak semua orang punya kasih karunia Allah, anugerah, kuasa, kepercayaan Tuhan berupa mukjizat dan kesembuhan. Gak semua orang punya, saudara. Semua orang bisa. Mungkin ketika Naaman memerintahkan kepada rajanya meminta bahwa aku minta 1000 peti emas, mungkin bangsa Israel dengan gampang menyerahkannya apa yang dia minta. Kenapa? Yang dari dunia, yang lahiriah, semuanya ada. Tetapi yang rohani, yang supranatural, itu tidak ada. Jadi ketika disampaikan surat ini, saudara, marah Raja Israel. Kenapa marah? Karena dia berkata, hendak cari gara-gara ini, ngajak ribut ini, mau minta sesuatu yang kita nggak mungkin bisa. Padahal bangsa Israel, bangsa Yehuda adalah bangsa pilihan Allah. Di dalamnya berisi iman, mukjizat dan kesembuhan. Tapi waktu itu tidak ada lagi. Dunianya, dunia Tuhan, dunia supranatural sudah terasing. Cuma tersisa pada satu orang yang menerima 2 berkat ganda ini, yang bernama Nabi Elisa. Dan roh Tuhan, 7 roh Allah yang mengelilingi bumi ini ada pada Nabi Elisa. Dia mengikuti pergerakan Tuhan.
Dan ternyata mata Tuhan tuh bisa melihat, membaca meskipun secara fisik Nabi Elisa tidak ada di sana. Maka Nabi Elisa mengirim kacungnya, mengirim pesan kepada Raja Israel dan berkata, "Sudah, jangan engkau ribut, jangan berpikir yang buruk. Datangkan orang itu kepadaku, supaya seluruh dunia, supaya semua bangsa tahu bahwa di Israel ada Allah yang berkuasa." Hebat ya saudara, kalau kita dengar cerita ini, kita bisa melihat year of triple blessing ini ada pada Nabi Elisa. Ada banyak orang bilang, oh ini tahun peperangan, ini tahun perebutan. Saya lebih suka menyebutnya tahun perdamaian, tahun pemulihan, tahun berkat 3 kemuliaan ganda. Saya lebih suka menyebutnya begitu. Kenapa? Karena Tuhan menunjukkan kepada saya, baru dapat 2 bagian 2 porsi ganda saja. Nabi Elisa sudah melakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang tidak masuk akal. Kita coba lihat kisahnya. Maka datanglah Naaman, bukan datang minta harta. Naaman membawa banyak perbekalan, bawa banyak pengawal, iring-iringan yang panjang, disertai upeti yang besar. Saudara, ada banyak dalam kehidupan rohani, oknum-oknum rohani selalu carinya uang, kejarnya uang, materi, kehidupan tidak murni, seluruh ambisi, curi kemuliaan Tuhan, kehidupan kebohongan, kemunafikan. Lihat orang yang menerima year of triple blessing ini, orang yang menerima berkat ganda Tuhan ini, dia nggak butuh semua itu, dia nggak perlu semua itu. Kenapa? Karena ada tertulis dalam kitab suci, apa yang kamu terima cuma-cuma harus kamu berikan dengan cuma-cuma. Lihat, waktu Naaman datang, saya yakin dengan pasti Naaman berharap cerita-cerita yang menjadi legenda, cerita-cerita tentang kemuliaan itu. Naaman berharap ada suatu tindakan profetik, ada satu kemuliaan, ada satu tindakan lahiriah. Mungkin dia usap-usap kepalanya, atau dia tendang, atau dia pukul sakit kustanya. Ternyata Nabi Elisa hanya memerintahkan dia mandi 7 kali di sungai Yordan. Saudara tahu, Naaman pulang dengan gusar dan marah. Dalam kehidupan ini seringkali Allah pakai momentum, waktu, situasi dan musim yang tidak menyenangkan, yang menurut ukuran kita terlalu sepele. Seringkali dalam kehidupan ini kita mau ngatur Tuhan, kita mau bikin doktrinasi, kita mau bikin rancangan-rancangan rohani, seakan-akan kita lupa bahwa Tuhan itu yang punya segala-galanya. Kita ini hanyalah debu. Naaman pulang dengan gusar dan berkata, masa di bangsa kita seakan-akan tidak ada lagi sungai yang bersih, sungai yang bagus, hingga harus mencelupkan diri di sungai Yordan yang kotor, yang bagi mereka kalah dengan sungainya. Dalam kehidupan ini, kadang-kadang Allah menundukkan orang-orang yang tinggi rohani, orang-orang yang nyaman, orang-orang yang punya, orang-orang yang dianggap berada, orang-orang bermateri, berpangkat, martabat, orang-orang yang sebawa, dan Allah tundukkan semuanya itu dengan apa? Dengan satu perintah yang disebut ketaatan dalam kerendahan diri. Tidak semua orang bisa lakukan seperti ini. Tidak setiap orang bisa dapatkan momentum seperti ini dan menang di baliknya. Karena itu, ketika kitab suci berkata pada waktu itu, semua orang harus paham ada kunci pembukanya, kunci kerajaan Daud, kunci yang Yesus berikan kepada gerejanya dan alam maut tidak bisa menguasainya. Kunci inilah year of triple blessing. Kunci masuk di dalamnya melalui ketaatan dalam kerendahan hati. Karena itu di dalam hidup kita haruslah kita dikitari orang-orang yang punya roh nasihat, orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, orang-orang yang hidupnya murni kepada Tuhan, orang-orang yang isi hidupnya hanya untuk mengabdi kepada Tuhan. Ketika Naaman gusar, ketika Naaman pulang dalam keadaan kesal dan berkata, harta yang kubawa, upeti yang kubawa ditolaknya mentah-mentah, dan aku disuruhnya mandi, mencelupkan diriku. Apakah di bangsa kita tidak ada sungai? Sangkaku, kata Naaman, dia akan mengusap-ngusap tangannya, dia akan melakukan tindakan-tindakan rohani. Ternyata Nabi Elisa adalah seorang abdi Allah yang diurapi,
tidak pakai metode, tidak ada yang sama tindakan imannya. Semuanya perintah Tuhan, dan pada masa perjanjian lama, Roh Allah berkuasa sepenuhnya. Seorang nabi, seorang abdi Allah tanpa memiliki Roh Allah, tidak terbukti mukjizat dan keberadaannya, itu bukan nabi dan abdi Allah. Di dalam perjanjian lama, semuanya harus diuji, dibuktikan. Dan ini buktinya sudah melewati beda bangsa. Tetapi di dalam kehidupan kekristenan kita dalam gereja, yang disebut karunia, yang disebut pekerjaan roh, kadang-kadang termanipulasi dengan yang disebut dengan karunia nubuat. Ada banyak oknum rohani, ada banyak abdi Tuhan, ada banyak hamba-hamba Allah, mereka buat-buat. Dan celaka 12-nya, banyak jemaat tertipu dan senang dengan hal-hal begitu yang belum terbukti apakah itu dari Tuhan ataukah itu dibuat-buat. Hari ini Allah membawa kita masuk pada year of triple blessing, di mana kita harus dapatkan ketaatan dalam kerendahan hati ini, supaya kita bisa menikmati semua kekayaan kemuliaan penyediaan Yesus itu dalam hidup kita. Ketika Naaman sudah mencapai puncak gusarnya dan marah dengan amat sangat karena merasa tidak terjadi apa-apa, sudah jalan begitu jauh, sudah bayar harga, sudah lakukan apapun, dan sudah punya pengharapan yang besar, ternyata tidak langsung dijawab. Nasihat itu datang lagi. Orang sekelilingnya berkata, Tuanku, Tuanku, kalau Tuanku diminta hal-hal yang berat, tentu Tuanku akan kerjakan. Naaman sadar, Tuhan bangsa Israel, Tuhan juru selamat dunia, tidak minta yang berat-berat. Dia cuma minta ketaatan selagi berjalan balik arah. Naaman ini pulang ke bangsanya, sedang melewati jalan itu, jalan yang disebut jalan kembalinya lewat sungai Yordan. Maka dikatakan para penasehatnya, mengapa Tuhan bersusah-susah hati? Lakukan saja Tuanku. Niscaya kalau kita lakukan, kita akan melihat hasilnya. Seringkali pengharapan kita yang sudah akan padam, api kita yang akan mati, ini muncul lagi karena ada suara-suara nasihat, suara-suara yang membangkitkan kekuatan kita kepada Allah lagi. Pengharapan yang berkobar-kobar, semangat yang besar, itu adalah permulaan mukjizat. Maka Naaman menceburkan dirinya di sungai Yordan. Dan saudara tahu kitab suci berkata, selepas dia bangkit dari sungai Yordan, seluruh kustanya menjadi tahir. Dan kitab suci mencatat, kulit Naaman seperti bayi baru lahir. Hebatnya momentum pada waktu itu. Hebatnya masa perdamaian Allah ini. Luar biasanya the year of triple blessing ini. Siapa yang bisa menerimanya? Tentu semua orang yang diberinya kesempatan, semua orang yang dipilihnya, dipanggilnya, dan semua orang yang memang memiliki iman untuk menjangkaunya. Lalu apa yang harus kita lakukan di masa perdamaian ini? Apa yang harus kita lakukan di tengah simpang siur banyaknya pendapat-pendapat? Memang secara gamblang kita akan melihat bahwa tahun ini tahun peperangan. Karena di posisi siapa saudara berada? Kalau saudara di posisi Naaman, saudara sedang berperang. Tapi kalau saudara di posisi Nabi Elisa, saudara adalah orang yang sedang masuk the year of triple blessing. Seorang pelaku mukjizat, seorang pelaku firman Allah, seorang yang membawa kemuliaan Allah yang besar di muka bumi. Di posisi mana Anda berada? Apakah engkau orang-orang yang sedang aktif dalam dunia pekerjaan pelayanan? Engkau menjadi orang-orang yang membawa nasihat supaya semua orang dekat kepada Tuhan. Engkau sudah bawa sekelompok orang yang susah hati, yang sudah bertahun-tahun tidak tertolong, yang dilayani banyak hamba Allah, tidak ada pengharapannya. Engkau sedang bawa mereka mencapai Tuhan yang sesungguhnya. Mungkinkah kita dipakai pada dimensi kelompok orang seperti ini? Saya berdoa semua orang dipakai punya roh nasihat. Amin. Dan apakah saudara adalah orang yang curi kemuliaan? Lari-lari dan mengejar sesudah melihat mukjizat itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, Nabi Elisa Tuanku, sungkan, mintalah sedikit yang kau bawa. Apakah engkau menjadi orang yang curi kemuliaan seperti Gehazi? Dan ketika balik, roh Tuhan dan Tuhan berkata lewat Nabi Elisa, mataku mengikuti apa yang kau perbuat, hai Gehazi. Maka penyakit Naaman pindah padamu. Saudara lihat, orang yang curi kemuliaan Tuhan, hidupnya tidak ada yang baik. Malah dapat kutuk orang yang sembuh, malah dapat setan-setan yang dilepaskan.
Jangan pernah dekat dan masuk pada kelompok orang-orang yang curi kemuliaan Tuhan. Ini firman, ini rema, dan ini pesan. Karena itu saya mau ajak saudara melihat apa yang harus kita lakukan pada masa perdamaian Tuhan ini, pada momentum Allah yang luar biasa ini. Apa yang harus kita lakukan, apa saja tersedia di dalamnya, dan bagaimana kita melakukan segala sesuatu di dalam tindakan iman. Mari kita lihat ayat berikutnya. Kita sambung pada ayat yang keempat, Yesaya 26 ayat 4-7. Sama-sama. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sebab Ia sudah menundukkan penduduk yang tinggi, kota yang berbenteng telah direndahkannya sampai ke tanah, dan dicampakkannya sampai ke debu. Kaki orang-orang sengsara, telapak kaki orang-orang lemah akan menginjak-injaknya. Jejak orang benar adalah lurus, sebab Engkau yang merintis jalan lurus baginya. Ternyata di masa perdamaian, the year of triple blessing ini, isinya adalah semuanya kehidupan iman. Orang-orang akan diajarkan iman. Orang-orang akan dialihkan dari kehidupan rohaninya yang lama untuk masuk ke dunia rohani yang baru. Dan isinya adalah perjalanan proses dan perjalanan yang penuh dengan jalan iman. Tidak boleh pakai metode lama, tidak ada pengalaman lama lagi. Semuanya adalah jalan baru, jalan iman, jalan pengharapan. Di dalamnya isinya ketaatan dan kerendahan hati. Ini jalannya, saudara. Kenapa? Karena Allah sedang membuat perbedaan pada masa ini untuk menyatakan kepada seluruh dunia, menyatakan kepada semua orang-orang rohani, yang diberkati adalah orang yang hidup berkenan kepadanya. Orang yang hidup berkenan kepadanya adalah orang yang beriman. Tanpa iman tidak mungkin orang akan datang kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berbalik kepada Tuhan. Dan tanpa iman, kehidupan rohani hanya sebatas kehidupan rohani yang palsu. Ada banyak orang hidup dalam pengetahuan rohani. Ada banyak orang hidup dalam perasaan kenal banyak hamba-hamba Tuhan. Ada banyak orang hidup merasa punya materi bahwa hidup ini milik dia. Sekali lagi, Allah menyatakan di tahun-tahun seperti ini, the year of triple blessing ini, hal seperti itu tidak bisa berlaku lagi. Karena apa? Karena setiap orang yang hidup berkenan kepada Allah, yang diangkatnya, yang dipeliharanya, yang dirawatnya, yang diberkatinya, yang lain, saudara bisa melihat dengan jelas. Bahkan benteng-benteng pun dirobohkannya, penduduk di tempat yang tinggi pun diratakannya, semua yang sombong dihancurkan dan dijatuhkannya. Bahkan dikatakan orang yang sengsara tertindas menginjak-injak mereka. Betapa kehancuran datang pada masa the year of triple blessing. Mungkin ini yang membuat banyak abdi-abdi Tuhan, hamba-hamba Tuhan berkata, ini tahun perang, tahun perang. Perang buat siapa, saudaraku? Tahun perang buat orang yang tidak punya iman. Kalau buat orang yang beriman, ini adalah tahun berkat, pelipat gandaan, 3 berkat, pelipat gandaan kemuliaan. Saya masuk di kelompok ini, saudara masuk di kelompok ini. Saudara adalah orang yang punya iman, punya tindakan kasih, punya pengharapan yang sesungguhnya. Bukan orang rohani yang ikut-ikutan, yang pada akhirnya masuk kehancuran yang total, kehancuran yang dalam. Nah, saudara-saudara terkasih, saya teringat minggu lalu. Minggu lalu masih bulan September 2016. Bulan lalu Tuhan berkata adalah bulan pembatas. Buat saudara yang ikut kebaktian kesembuhan ilahi di APL, saudara tahu persis ada pengurapan yang membuat kita masuk dan lewati bulan pembatas. Karena bulan Oktober inilah yang disebut the year of triple blessing, the year of peace, tahun perdamaian, tahun kembalinya semua hal-hal yang hilang, hal-hal yang terlupakan, Allah letakkan pada tempatnya, bahkan diberkati lagi. Nah, saudara, minggu lalu saya ingat sekali, sepulang dari pelayanan gereja GKI Shipgate Fathers Miracle Jakarta ini, saya ada terima pesan dari tukang-tukang dan mandor yang kerja di rumah, yang membangun lantai 3 rumah. Dia berkata, Pak, mau minta hebel, Pak, udah kurang. Nah, hari Minggu toko material Kelapa Gading pada tutup, ada satu toko yang buka. Maka saya ajak Adrianus naik motor, pesen ke sana. Sesudah pesen, siap-siaplah kami mau berangkat ke Bandung.
Maka sedang dalam persiapan itu ternyata kirimannya datang. Yang menerimanya adalah papa saya, Kungkung. Kungkung punya satu hal yang sangat baik. Sebagai tuan rumah, dia berkata kepada abang-abang yang kirim hebel, Mas, jangan taruh di situ. Nanti tempat itu mau dipakai taruh pasir, pindahin ke depan kira-kira 2 meter ke depan. Karena papa saya mengenakan baju kaos kutang dengan celana yang agak kumel, mungkin itu abang-abang yang kirim hebel yang dari toko material berpikir itu tukang. Maka dia menyaut kepada papa saya, yaitu Kungkung. Dia berkata gini, sudah tua, cerewet. Tua-tua, cerewet. Papa saya langsung naik darah, marah. Ngomong lagi, ini kan hari Minggu, kita mau senang-senang. Papa saya langsung bilang, kalau udah tahu ini hari Minggu mau senang-senang, enggak usah kirim barang, tokonya ditutup aja. Omongan tua-tua cerewet buat papa saya marah. Dan ternyata ini abang mau pukul papa saya pakai hebel. Saya ini di belakang lagi siap berangkat ke Bandung. Saya sedang masak buat jemaat di Bandung. Dan tiba-tiba roh Tuhan berkata pada saya, nah, keluar. Lina lagi bantu saya siapin alat-alat masak. Dan kemudian, mau dibantu? Gak usah lah tanggung. Saya sedang goreng tempe. Mau bikin tempe orek. Karena saya masak beberapa jenis makanan buat jemaat Father's Miracle di Bandung. Saya keluar, ternyata di luar itu papa saya sudah pegang yang namanya martil, tukul. Itu mau pukul itu abang-abang. Dan itu abang-abang ternyata ambil hebel, taruh satu, pegang satu, mau pukul papa saya. Begitu saya keluar, bubar. Saya nggak ngerti ada apa di situ. Cuma papa saya ngomong gini, ini orang ngajak berantem, cari gara-gara, kata papa saya. Dan saya lihat muka papa saya sedang emosi, dilanda emosi, dan emosi yang cukup hebat sampai pegang martil itu gemeter. Saya begitu datang bubar, abang-abangnya bubar, papa saya juga mundur. Jadi saudara lihat, ini tahun perdamaian. Kita ada di tengah-tengah orang bertikai, semua pertikaian berhenti. Sesudah selesai semua, Adrianus ngobrol sama papa saya. Papa saya cerita detail semua. Dan Adrianus cerita ke saya, roh saya tiba-tiba melonjak keluar. Roh yang kuat kuasa dan merasa ini nggak benar dan ini keterlaluan. Bagaimana mungkin abang-abang yang masih muda mau pukul pria tua 70 tahun dan kebetulan itu papa saya. Selain itu omongan yang nggak benar. Saudara, setelah di-sharing ke semua orang, bahkan satpam-satpam komplek, tahu dan berkata, kurang ajar orang itu, kalau kita ada, habis dia. Jadi membuat marah semua orang dengar ceritanya. Kenapa? Abang-abang yang kirim barang itu kan pedagang, punya perwakilan. Ngapain datang ke rumah orang kirim barang, kemudian ngejas tua-tua cerewet, mau pukul orang lagi? Salahnya berlipat-lipat. Maka sebelum saya berangkat ke Bandung, Tuhan bilang sama saya, pergi selesaikan. Saya datang ke tukang material, kebetulan seorang kok. Saya bilang, kok saya bicara sebentar. Puji Tuhan toko materialnya lagi kosong, sepi, nggak ada orang. Saya langsung ngomong, engkau ini kan mau dagang kan? Engkau ini dagang kan? Dia mandang saya ngangguk-ngangguk. Terus kamu kirim abang-abang ngirim barang yang saya pesen, abang-abangmu itu mau pukul papa saya pakai hebel. Dia kaget. Dan kamu tahu nggak, abang-abangmu itu ngejudge papa saya, tua-tua cerewet, itu pemicunya. Apakah kamu yang tidak kenal saya tidak kenal kamu, itu mau dagang atau mau cari gara-gara? Kemudian roh Tuhan ngomong sama saya, beri kesempatan 3 kali 24 jam, suruh berdamai. Kemudian saya bilang, kok gini aja, 3 kali 24 jam, suruh abang-abangnya berdamai ke papa saya. Kalau dia merasa salah, pergi minta maaf. Kalau enggak, dalam 3 kali 24 jam, saya akan perkarakan ke polisi. Tetap harus diperdamaikan dengan cara apapun. Kenapa? Rumah saya itu rumah damai sejahtera.
rumah yang diberkati Tuhan, penghuninya orang yang diberkati dan damai sejahtera. Jangan biarkan hal luar merusak rumahmu, mengganggu ketentraman keluargamu. Kenapa? Karena di mana ada Tuhan, di situ ada perdamaian, dan di mana ada Tuhan, di situ ada anugerahnya yang melimpah. Saya berangkat ke kota Bandung, ternyata saudara, abang-abangnya balik 2 kali minta maaf. Yang pertama, sebelum saya pergi berangkat, perwakilan dari engkoknya datang, Pak, si engkoknya bos saya minta nomor telepon Bapak. Saya bilang gini, Mas, nggak perlu minta telepon saya, sama saya nggak ada perkara. Perkaranya sama papa saya, yang mungkin dikirain abang-abang. Perlu kamu tahu, Mas, saya tidak akan ada masalah, dan saya jamin anak buahmu itu tidak akan diapa-apakan orang pun kalau dia datang dengan kerendahan hati, datang berdamai dan minta maaf. Saya jamin itu. Tapi kalau 3 kali 24 jam tidak terjadi sesuatu, tidak ada perdamaian, itu urusannya ke saya nanti. Saudara, saya melihat luapan pengurapan Tuhan begitu kuat. Kenapa? Karena perwakilan begitu datang. Waktu jari saya disuruh Tuhan tunjuk, kamu orangnya. Bukan saya, Pak. Bukan, Pak. Bukan saya, Pak. Baru ditunjuki begini aja, saudara. Itu seperti lihat tangan dewa takutnya. Ngerti, saudara? Saya melihat tahun perdamaian Tuhan ini. Orang-orang yang hidupnya benar, orang-orang yang hidupnya dikenan Tuhan, itu ada penyertaan roh Allah yang perkasa. Karena 7 roh Allah sedang melintasi bumi, mengurapi orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Jadi saudara, kami melihat satu kemuliaan Tuhan di hari Minggu kemarin. Dan saudara tahu, papa saya yang begitu marah dan emosinya, Adrianus jadi jalan suara perdamaian. Si om sudah ke toko material, sudah perintahkan abang-abang itu datang ke Kungkung minta maaf. Papa saya, Kung, dipesenin om, jangan pukul abang-abang itu. Kalau dia sudah minta maaf, Kungkung terima aja. Dan sudah ya, Kung. Adrianus bilang, lihat muka papa saya itu kayak api yang merah, tiba-tiba seger lagi. Ngerti saudara? Ini yang Allah mau kerjakan di tengah-tengah kita. Sebelum kita datang ke mezbah, sebelum kita melayani, sebelum kita melakukan segala sesuatu, kita perbaiki hidup kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan sesama. Kalau ada nasar yang kita ucap, kita bayar nasar kita. Kalau ada komitmen yang kita ucapkan, kita menyimpang, balik di jalan komitmen. Ada satu hal tindakan kita yang melukai hati Tuhan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Kalau ada dosa dalam hidup kita, kita lakukan pertobatan, baru kita balik arah ke mezbah Tuhan. Ini Allah mau kita kerjakan. Karena ini Tuhan ingin sepenuhnya iman yang suci, iman yang dalam tindakan yang benar, iman yang mencapai kehendak Allah lewat jalan kasih dan pengharapan yang sesungguhnya. Itu terjadi saudara, dan itu memberkati sekali. Saya melihat sejak perkara itu, semua area hidup saya, papa saya, rumah kami, bahkan abang-abang semua yang ada di atas berubah total. Kenapa? Waktu saya berjalan ke kota Bandung, Tuhan berkata, perkara yang buruk yang setan rancangkan untuk cari yang namanya perkara untuk merusak hidupmu, curi damai sejahteramu, aku balik. Yang buruk jadi berkat, yang kutuk jadi berkat yang melimpah, dan engkau terima 3 berkat pelipat gandaan dan pemulihan ganda. Ya dan amin. Dan itu terjadi saudara. Menikmati semua ini saudara, membuat saya semakin hari semakin merasa, wow, ini sudah tahunnya. Karena Allah berkata kepada saya barusan, sesudah the year of triple blessing ini, kita akan memasuki tahun perluasan Tuhan yang besar. Jadi 2 tahun berturut-turut ini, kemuliaan Tuhan akan datang berderet-deret. Dan wow saudara, saya nggak bisa bayangkan sesudahnya 2017, 2018, tahun-tahun yang baik ini, kita akan melihat satu kemuliaan di 2019-nya yang luar biasa. 2 tahun ini, jalani nikmati hal yang besar. Di tahun ketiga nanti, kita akan melihat Tuhan menyatakan sesuatu yang kita akan berkata, wah sungguh, mereka adalah orang-orang yang diberkati. Amin. Lihat sisi yang terakhir di dalamnya. Yesaya 26 ayat 8 dan 9 yang terakhir. Ya Tuhan, kami juga menanti-nantikan saatnya Engkau menjalankan penghakiman. Kesukaan kami ialah menyebut namamu dan mengingat Engkau. Sama-sama, dengan segenap jiwa aku merindukan Engkau pada waktu malam.
juga dengan sepenuh hati aku mencari engkau pada waktu pagi, sebab apabila engkau datang menghakimi bumi, maka penduduk dunia akan belajar apa yang benar. Di momentum dan masa pemulihan ini, tahun 3 pelipat gandaan kemuliaan ini, ternyata semua orang benar sedang mengharapkan masa pengujian, masa penghakiman, masa pemisahan yang sesungguhnya. Jadi orang-orang yang benar-benar menabur akan menuai dengan luar biasa. Yang hidup dalam kebohongan terbakar. Orang-orang yang hidupnya dalam kepalsuan rohani terbuka, disingkapkan semuanya. Yang tertutup dibukakan. Maka Allah menyatakan bahwa dalam kehidupan rohani, dalam kehidupan kekristenan ini, semuanya tidak boleh main-main. Serius dengan Tuhan, terbuka, jujur, dan hidup benar sama Tuhan. Dan kita bisa melihat ternyata tahun inilah tahun di mana semua jeripaya itu diangkat Tuhan. Semua pengorbanan orang-orang benar itu, hasil keringatnya, pengorbanannya, Allah akan promosikan mulai tahun ini. Ini sesuatu yang baik, ini kabar gembira, saudaraku. Karena apa? Karena ternyata ini Allah sedang melakukan sesuatu yang luar biasa. Manusia tidak akan bisa menghindari masa dan momentum ini. Yang diangkat adalah yang mencapai perkenanan yang sesungguhnya. Orang-orang yang menabur dalam kemurnian, yang mendukung Tuhan di dalam gerakan, dalam pekerjaan dan kemuliaan yang besar. Orang-orang seperti ini akan mengalami pemulihan satu keluarga besar, akan mengalami berkat pelipat gandaan semua area hidupnya, akan benar-benar mencapai hidup dekat kepada Tuhan dalam perkenan, dalam hadirat Allah yang luar biasa di tahun ini. 5777 tahun Ayin Sayin bagi orang Israel jasmani, tapi bagi kita, katakan sama-sama, the year of triple blessing, tahun perdamaian dan pemulihan kemuliaan Allah yang luar biasa. Semua dimensi akan ada, semua pendapat akan berbeda. Saudara masuk dari pintu yang mana, semuanya akan dibedakan. Meskipun memiliki tujuan yang sama, saya masuknya lewat jalur tahun perdamaian dan pemulihan, the year of triple blessing. Beberapa abdi-abdi Allah masuknya lewat jalan perang. Saya sudah tidak perang lagi. Saya berjalan dalam mukjizat, memenangkan semua area tanpa berperang lagi. Karena apa? Karena Nabi Elisa berkata, biar dia tahu di Israel, biar dia tahu di gereja, bahwa masih ada juru selamat, pencipta semesta alam, Yesus Kristus namanya. Biarkan dia datang padaku. Saudara lihat, pelayanan yang kusut, pelayanan yang tidak ada pengharapan, pelayanan yang sudah dikecewakan oleh banyak hal-hal rohani. Tuhan berkata, bawa kepadaku, supaya mereka tahu Yesus Kristus Roh Kudusnya masih berkuasa, gerejanya masih kudus sampai hari ini. Ini yang Tuhan percayakan dalam pelayanan ini. Saudara, dulu saya suka berkata, bahkan terakhir saya berkata, Tuhan, kenapa fondasi dalam mimpi Manado kau bongkar sampai ke bawah tanah, bahkan sampai habis-habis? Tuhan berkata, nah, kau tahu susah dan lelahnya untuk merenovasi rumah. Engkau tahu beratnya untuk merenovasi dan bayar harganya mahal. Demikian juga gereja, kalau dibongkar lebih mudah, nak. Meskipun prosesnya sakit. Kenapa? Dicongkel, batu, pengorbanan, harga, air mata, semuanya dibayar lunas dengan cara dibongkar. Gereja, jika isi gate New Generation dibongkar sampai nggak ada bentuknya, habis total, rata, bahkan berlobang tanahnya, fondasinya ada lubangnya. Allah berkata, sudah selesai New Generation, ganti pada Miracle Jakarta. Saya berkata, tapi orangnya gak banyak, Tuhan. Tuhan berkata, bagiku seorang Gideon lebih berharga dari 23.000 orang Israel. 300 yang terpilih itu lebih penting bagiku daripada orang yang minumnya seperti anjing. Berarti saudara, Allah ingin generasi yang berkualitas, bukan kuantitas yang dia pentingkan saat ini, kualitas. Dan Tuhan berkata, kalau orangnya banyak, aku tidak bisa didik anak-anakmu, tidak bisa mengajari mereka jadi penyembah, tidak bisa bawa mereka punya kesempatan masuk main musik dan memuji menyembah. Saya bilang, hanya untuk kepentingan 3 anak-anak muda ini, Yuel, Serat dan Rit, Tuhan bersedia lakukan pengorbanan yang begitu besar. Tuhan berkata,
Sebab aku hendak mendirikan lagi rumah pujian penyembahan lewat generasi-generasi yang terpilih ini. Berapapun harganya, Allah berkata, aku kerjakan. Karena putra tunggalku pun aku relakan. Apalagi cuma urusan yang namanya kapasitas, kuantitas. Allah berkata, sekejap hal itu bisa kembali. Tetapi orang-orang yang memuji menyembah ini harus ditanam di dalam fondasi yang kuat. Saudara, saya coba renungkan, saudara. Dan saya coba bayangkan. Saya lihat video-video di YouTube, di Facebook, di media-media massa, anak-anak hamba-hamba Tuhan, bahkan beberapa mantu-mantu hamba Tuhan yang saya kenal dulu tidak ada apa-apa, tiba-tiba hari ini mulai berdiri naik, main gitar, nyembah, bikin konser. Sedangkan anak-anak saya dimensinya lain, dibawanya di alam hadirat Allah, jadi penyembah. Jalur mamanya dulu dibawa masuk ke sana lagi. Ada hadirat Tuhan, ada penyembahan Tuhan, ada kuasa, ada mukjizat, ada kesembuhan di dalamnya. Dan ada lagu-lagu baru, saudara, di dalamnya. Saya berkata, Tuhan, beda banget Jakarta dengan Bandung. Tuhan berkata, Bandung itu penghiburan, rumah api, rumah tempat aku mencurahkan rohku untuk engkau punya pegangan. Tetapi sesungguhnya aliran Jakarta masuk di Jawa Timur itu adalah kobarannya, lautan api Tuhan yang besarnya. Dan generasi 2 tahun ini yang dipersiapkan Tuhan adalah pembuka gerbangnya. Wow, saudara, saya dengar pesan-pesan seperti ini, saya berkata, wah, yang tinggal tetap akan menikmatinya, yang tidak tinggal tetap akan jadi penonton nanti. Kenapa? Generasi ini dibangkitkan. Dan saya teringat semasa saya sekolah dulu, saya duduk tadi menguji nyembah, saya lihat tangan Tuhan yang penuh kemuliaan. Ketika saya sekolah di Ungaran dulu, ketika satu ibadah, siapa yang mau dipenuhi Tuhan, mau diberkati, siapa yang mau diurapi? Saudara, saya lihat dengan mata kepala sendiri, kameraman video maju itu mencelat ke udara, ada 3 meter terbang. Wah, hebat Tuhan. Saya lihat ada sekitar 600 orang saat itu lari maju ke depan. Saya berdiri karena saya masih muda dan berat saya waktu itu 45 kilo. Saya berdiri, saya mau lari juga. Kaki saya kecangkrem di lantai, gak bisa bergerak. Lalu satu suara berkata, doakan mereka. Saya di belakang tinggal sendiri berdiri, saudara. Sementara orang bergelora lari datang ke hamba Tuhan, ngejar pengurapan, ngejar apa yang Tuhan tawarkan. Saya berdiri di belakang kursi sendiri dalam keadaan seperti ini, seperti orang mau lari tapi nempel dan jadi patung situ. Kemudian saya mulai berdoa di situ. Saya lepaskan doa pemulihan, doa kesembuhan, doa berkat, doa pengenalan Tuhan, doa pertemuan pribadi Tuhan. Saya lepaskan buat 600 orang lebih itu. Ketika saya sedang berdoa, saya lihat di alam roh, tangan yang penuh kemuliaan dengan jubah putih itu melambai-lambai di depan altar gereja itu. Dan setiap kali tangan ini diletakin, boom, orang jatuh. Setiap tangan ini belum menyentuh, boom, orang jatuh. Dan saya melihat yang gelap itu belum tersentuh, jadi terang, jadi terang. Dan tiba-tiba tangannya makin besar, makin besar, makin besar. Dan diletakkan di atas kepala saya, nempel. Belum. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya merasakan itu seperti air bah yang besar, seperti tsunami yang besar. Masuk ke saya. Saya jatuh, itu kursi bersanakan. Karena saya masih sendiri di belakang, tertinggal sendiri di belakang, gak ada yang tahu. Saya jatuh di lantai dalam keadaan kepenuhan. Dan saudara tahu, semua orang pulang diberkati. Semua orang pulang dengan sukacita dan merasa pengurapan ganda. Saya terima triple anointing. 3 pengurapan ganda saya terima. Sampai di bis, di absen, dicari. Ada yang hilang 1. Ngerti saudara? Jangan berangkat dulu, tunggu, ada yang hilang 1. Cari keliling nggak ada. Tahu-tahu di mana? Di bawah kursi gereja bagian belakang, masih geletak di lantai. Ada teman tinggi besar, kira-kira ukurannya 175, ngangkat saya. Begitu pegang tangan, baru pegang tangan nggak sanggup ngangkat.
Berat banget. Baru megang. Saya di alam sadar tahu, tapi nggak bisa bangun. Kepenuhan, ikebon, kemuliaan sekina glory itu. Tangan aja nggak bisa diangkat, berat banget. Datang lagi yang lebih besar lagi. 4 orang datang. Ayo kita angkat sama-sama. Begitu diangkat, 4 orang besar sampai 5-6 orang. Gila beratnya. Saya dibopong masuk ke bus. Saudara, saya nggak sadar sepanjang malam tuh nggak bisa bangun. Sampai besok pagi orang berangkat, saya masih nggak bisa bangun. Ada 12 jam lebih saya dalam keadaan dipenuhi seperti itu. Dan saudara tahu, ketika saya bangun, yang pertama ngangkat tangan saya, gile, gue penasaran. Sini, katanya. Dia gendong saya, diangkatnya 45 kilo, saudara, kayak main yoyo. Ini ringan amat ya, gila. Kenapa gua ngangkat tangannya aja kemarin kagak bisa, katanya. Diangkatnya saya kayak main yoyo. Saudara, kemuliaan tangan yang sama barusan saya lihat ada di alam roh saya lagi. Dan ini bukan lagi jubah, tapi tangan yang kemuliaan. Saya percaya ini janji Tuhan buat pelayanan kita. Ini janji Tuhan, penyertaan Tuhan buat generasi ini. Kalau kita siap, kalau kita mau berjalan dalam ketaatan dan kerendahan hati, kita akan menikmati semua kemuliaan Allah. Saudara tahu, 2-3 bulan ini adalah masa yang paling melelahkan dalam hidup saya. Ngerjain sesuatu, kadang kaki saya hampir nggak bisa berdiri, seperti habis KKR doain 3-5 ribu orang. Kenapa? Ngawasi tukang belanja bahan, pergi sana pergi sini, sampai kadang-kadang kaki mandi aja, saudara. Kadang-kadang sampai jam 4 sore saya baru mandi. Kelelahannya nggak ketolong lagi. Dan saudara tahu, anak-anak ini juga lelah, bukan main. Mandi aja, saudara, airnya campur air semen. Kepala ini berapa kali saya pegang, ada pasirnya. Saya pegang, ada pasirnya. Tuhan bilang tadi dari atas jatuh kuprak-kuprak ke kepalamu. Saya pegang pasir. Saya mesti keramas meskipun malam-malam. Kenapa? Batu semua. Selain capek, kotor. Harga sebuah renovasi. Tetapi gereja membangun baru dari Tuhan. Kebangkitan generasi. Dan hari ini keyboard ada di mobil, colokan gak dibawa. Kenapa? Karena seluruh rumah sedang dalam keadaan berantakan. Resiko renovasi. Saya bersyukur Allah hancurkan gereja JKI Sipgate New Generation dan bangkitkan generasi Fathers Miracle. Kenapa? Karena ditata baru, lebih rapi, dan jalannya nanti akan lebih cepat. Saudara, Tuhan memberi saya hal-hal yang besar. Anak-anak Tuhan, bendahara-bendahara surga Tuhan, ketika sedang buat sesuatu, rodanya nggak gerak. Seperti kehidupan Naaman, mereka nggak bisa bergerak. Tuhan berkata, padamu kuasaku untuk membuka pintu, untuk menggerakkan roda-roda, untuk memberkati, memulihkan. Saudara, saya melihat hal-hal seperti itu. Saya belajar menjaga hidup saya seperti Nabi Elisa. Yang saya ambil hanya bagian yang Allah percayakan, dan Allah berkata itu untukmu. Yang bukan, tidak akan saya sentuh. Meskipun saya diajak makan, saudara, yang berkat makanannya, saudara, satu porsinya 600-800 ribu, saya tetap makan sepotong ikan seperti Yesus Tuhanku. Yang sederhana yang saya makan. Kenapa? Saya belajar untuk jaga kemurnian Tuhan sampai garis akhir hidup saya nanti. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kasih Tuhan di tengah-tengah kita. Tuhan, kami sudah dengar akan pesan-Mu, anugerah-Mu yang besar di tengah-tengah kami. The year of triple blessing. Pada waktu itu Engkau berkata, saat ini hari itu telah ada, telah datang. Tahun ini, tahun depan, kami memasuki tahun-tahun yang besar. Dari the year of triple blessing akan masuk kepada tahun peluasan kemuliaan Tuhan yang lebih luar biasa lagi. Persiapkan kami lagi, bentuk kami lagi, uji kami dan proses kami sampai mencapai perkenanan dari Engkau sendiri. Bimbing kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus.